Ini berarti Al-Quran sangat rumit dan sulit untuk ditiru. Tetapi walaupun sulit dan rumit, Al-Quran ya mudah untuk dipelajari. Ya. Jadi Allah berikan kita kemudahan untuk mempelajari Al-Quran, tetapi Allah tidak memberikan kita kemampuan untuk membuat seperti itu. Kita berikan contoh betapa rumit dan sulitnya Al-Quran, ya. Karena Al-Quran, ya, tidak hanya sekedar bacaan. Di sana ada sistem proteksi yang Allah jaga di sana. Jadi Al-Quran seperti suatu kata yang difilter, yang disortir, hurufnya dan katanya, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melatar belakangi kita mendirikan pondok adalah ketika para jamaah kita yang belajar dengan kita, belajar tentang pesona Al-Quran, itu mereka mengharapkan kepada kita untuk mendirikan pondok supaya ilmu yang kita pelajari ini tidak hilang. Karena memang ilmu ini sangat jarang sekali yang mengkaji, ya, dan mungkin dianggap langka, maka perlu ada kaderisasi. Sehingga kita punya inisiatif untuk mendirikan pondok, dan kita awali pendirian pondok di rumah saya pribadi. Waktu itu pertama kali 5 santri, dan semua kita gratiskan. Kita siapkan lemarinya, kasurnya, bajunya, ya, alat tulisnya, semua kita gratiskan supaya mereka bisa fokus untuk belajar Al-Quran. Nah, setelah beberapa bulan, banyak jamaah yang datang ke sini untuk melihat suasana pondok. Ternyata mereka mendapati belum ada pondoknya, hanya rumah yang dipakai untuk belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah mereka mensupport kita, memberikan dana untuk membeli tanah dan memberikan mensupport juga untuk membangun pondok ini. Ini semua kita total 1273 meter persegi. Ya, itu 90% dari jamaah kita. Belinya tahun 2021. Ya, kita beli, kemudian kita bangun pelan-pelan, ya, khusus untuk tahfidz dan tadabbur Al-Quran. Jadi di sini anak-anak kita latih untuk belajar Al-Quran dari perspektif yang mungkin kebanyakan pondok nggak sampai mempelajarinya. Seperti kita menghitung jumlah huruf Al-Quran. Jadi anak-anak setiap malam kita jadwalkan untuk menghitung huruf ini di surat ini dan surat itu. Dan nanti siangnya kita meminta mereka untuk menulis 30 juz, ya, Al-Quran. Jadi ada suatu perencanaan, hari ini berapa ayat, besok berapa ayat, udah kita rencanakan dalam 1 bulan. Paginya kita menghafal ayat Al-Quran. Gitu. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa perlu ada pondok ini, karena untuk kaderisasi pelajaran yang kita sampaikan kepada para jamaah yang mereka anggap ini satu langkah dan unik, ya, karena memang jarang dikaji oleh orang Indonesia khususnya. Setelah ini berdiri, kita batasi 12 orang saja, karena untuk memudahkan kita, karena memang kita sendirian. Jadi kita ingin membentuk dan mewarai mereka sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, sehingga nanti visi dan misinya sama kita. Jadi santri kita adalah partner kita nanti ke depannya untuk mengajar di pondok ini. Jadi kita ingin mengkader dulu selama 4 tahunan. Jadi kita punya prajurit, ya, sama dengan kita ingin membuka lagi untuk beberapa orang, tapi kita prioritaskan untuk anak yatim. Jadi anak yatim prioritas kita. Gratis semuanya. Dari awal pendirian sampai sekarang masih gratis. Bahkan anak-anak yang katakanlah pakaiannya kurang, kita beliin. Ya, nggak punya peci, kita beliin pecinya. Sandalnya kurang bagus, kita beliin sandalnya. Jadi timba sampai bajunya pun kita siapin. Bahkan untuk alat nulis kita berikan. Jadi memang kita ajari keikhlasan. Dan kita nggak bisa sekedar memerintahkan untuk ikhlas lah. Kita sendiri yang harus jadi teladan untuk mereka, untuk supaya ikhlas kepada mereka. Kita namanya modern, memang pondok ini, ya, kita ingin mengambil
nilai-nilai yang dari Gontor ini. Nilai-nilai Gontor kita ambil, panca jiwanya kita dari Gontor semua. Jadi keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islam dan kebebasan, semua kita ajarkan di sini. Gitu. Jadi kita ingin dapat nilai Gontorinya. Tapi untuk kurikulum kita memang murni tahfidzul Quran dan tadabbur Al-Quran. Pondok tahfidz Al-Quran di Indonesia rata-rata berkutat kepada hafalan, ya, kemudian ditasmi'kan, kemudian murojaah. Itu di Indonesia berkutat seperti itu. Nah, kita ingin punya pondok tahfidz Al-Quran yang berbeda, yaitu dengan cara apa yang telah kita baca, apa yang telah kita hafalkan, kita tulis kembali. Karena di dalam tulisan Al-Quran ada sesuatu yang perlu dipelajari selain tahfidz itu. Kemudian apa yang kita tulis, kita hitung hurufnya. Inilah yang menjadi ciri khas kita. Di pondok ini diajari bagaimana menganalisa tulisannya dan menganalisa jumlah hurufnya di sini. Jadi gak sekedar kita hafalkan. Karena Al-Quran tidak cukup untuk dihafal saja. Supaya kita merasakan bentuk mukjizat Al-Quran, perlu ada tadabbur di sana. Nah, itulah yang tidak mudah. Karena kalau tahfidz itu kekuatan ingatan, kalau tadabbur kekuatan nalar. Jadi kalau Quran sendiri, ya, diturunkan untuk supaya agar kita berpikir. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfal. Banyak Al-Qur'an ini perlu dipelajari. Nah, dipelajari nggak cukup kita baca, kita hafalkan. Karena ketika sudah menghafalkan, udah mentok. Kita misalnya menghafalkan surat Al-Mulk yang 30 ayat, ya sudah mentok. Tapi kalau kita pelajari, itu seumur hidup kita nggak akan selesai-selesai Al-Quran itu. Itulah salah satu yang ingin kita tonjolkan, ya, bahwa di pondok ini kita latih anak-anak untuk menghitung jumlah hurufnya, kemudian kita analisa, kemudian kita tadabburinya itu. Dan itu sepertinya belum ada di pondok yang lainnya. Kita akan menyampaikan beberapa contoh, ya, betapa Al-Quran ini sangat luar biasa, ya, yang mana di dalam Al-Quran Allah tantang manusia, ya, untuk membuat satu surat saja manusia nggak akan bisa. Ya, ini berarti Al-Quran sangat rumit dan sulit untuk ditiru. Tetapi walaupun sulit dan rumit, Al-Quran, ya, mudah untuk dipelajari. Ya. Jadi Allah berikan kita kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Tetapi Allah tidak memberikan kita kemampuan untuk membuat seperti itu. Kita berikan contoh betapa rumit dan sulitnya Al-Quran, ya. Karena Al-Quran, ya, tidak hanya sekedar bacaan. Di sana ada sistem proteksi yang Allah jaga di sana. Jadi Al-Quran seperti suatu kata yang difilter, yang disortir, hurufnya dan katanya. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Oke, kita berikan contoh. Surat yang ke-20 adalah surat Toha, yang dulu diturunkan di Makkah urutan ke-45. Yang sekarang diurut Mushaf urutan yang ke-20, ya. Surat Toha dinamakan surat Toha karena ayat pertamanya diawali dengan huruf to dan ha. Toha. Dan itu menjadi ayat perdana di Al-Quran yang diawali huruf to. Jadi ayat ini di urutan ayat yang ke-2349. Ini berarti ada 2348 sebelumnya dan ada 3887 setelahnya. Ya, apa keunikan surat Toha ini? Karena ayat ini, ayat perdana diawali huruf to, maka kita perlu untuk menghitung huruf to di Al-Quran. Setelah kita hitung, jumlah huruf to di Al-Quran ada 1273 huruf to. To yang pertama dikata as-sirata, ihdinas sirata al-mustaqim, ihdinas sirata al-mustaqim. Itu to perdana di Al-Quran. Ya. Dan huruf to terakhir di, ya, wa mru'atuhu hammalatal hatab. Itu to yang terakhir di ujung. Ya. Jadi total huruf to di Al-Quran adalah 1273 di 1063 ayat.
Ini berarti ada 5.173 ayat yang nggak ada huruf to-nya. Dan di 102 surat. Ini berarti ada 12 surat nggak ada huruf to-nya. Nah, sekarang mari kita lihat betapa Al-Quran menyeimbangkan, menyesuaikan semua yang ada di dalamnya. Kalau kita ditanya, ada berapa jumlah huruf to sebelum ayat pertama Toha, berarti dari Al-Fatihah sampai akhir ayat ke-98 Maryam, jumlah huruf to-nya ada 636 huruf to. Begitu juga kalau kita ditanya ada berapa jumlah huruf to setelah ayat Toha, berarti kita hitung dari ayat kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, sampai minal jinnati wan nas, ternyata jumlah huruf to-nya juga sama, 636 to di sana. Ini kalau manusia yang bikin, gak mungkin ketemu keseimbangan ini. Karena Allah sendiri menyatakan di surat Al-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah yang meletakkan keseimbangan. Jadi Allah seimbangan huruf to di Al-Quran itu. Jadi Toha, huruf to-nya bisa menyeimbangkan huruf to sebelum dan setelahnya secara seimbang. Siapa yang bisa bikin pola seperti ini? Ini kalau nggak kita hitung, nggak akan ketemu kita. Kalau misalnya Allah menantang dengan ini saja, manusia pasti akan menyerah. Ini yang pertama. Kedua, ya, surat Toha, ya, memiliki jumlah ayat 135. Tidak 134, tidak 136. Jadi memang angka 135 ada tujuannya di sana. Ya. Kalau kita ditanya, ada berapa jumlah ayat yang ada huruf to-nya dari Al-Fatihah sampai ayat 134? Artinya sebelum 135. Jawabannya sangat mudah sekali. Tinggal kita balik angka 135. Ada 531 ayat yang ada huruf to-nya sebelum ayat 135. Begitu juga kalau kita ditanya, ada berapa jumlah ayat setelah ayat 135? Berarti kita hitung dari ayat pertama Al-Anbiya sampai minal jinnati wan nas. Ternyata juga sama jawabannya, 531 ayat juga yang ada huruf to-nya. Artinya 135 ini, ayat ini, ya, yang berbunyi qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Di ayat itu ada huruf to-nya di sana, dikata as-sirat. Berarti ayat ini menjadi penyeimbang ayat sebelumnya. 531 ayat yang ada huruf to-nya, dan setelahnya juga 531 ayat yang ada huruf to-nya. Betapa sempurna Al-Quran. Tidak sembarangan di sana. Menggunakan kata dengan huruf apa itu, Al-Quran sangat-sangat memperhatikan secara detail. Ya, mungkin manusia nggak akan terpikir seperti itu. Kita mencoba menelisik proteksinya. Kalau kita baca surat Al-Hajj urutan ke-22 ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Harfin artinya dalam tafsir itu kita buka tarfus syai'. Tarfus syai' artinya tepi. Kalau Al-Quran menggunakan wa minan nasi may ya'budullaha ala tarfin, itu juga betul. Tapi dia akan merusak tatanan jumlah huruf to di Al-Quran. Dia akan tambah satu, akan tambah ayat yang ada huruf to-nya di sana misalnya. Ini artinya apa? Al-Quran ini sangat memperhatikan huruf demi hurufnya untuk penyeimbangan itu semuanya. Dan yang terakhir, surat Toha yang dulunya diturunkan oleh Nabi Muhammad urutan ke-45 di Makkah, sekarang urutan di Mushaf ke-20. Kalau kita baca 135 ayatnya, ya, dari Toha ma'nazana alaikal qur'ana litashqa sampai ayat terakhir itu, maka kita akan menemukan hanya ada 20 ayat saja yang terdiri dua kombinasi huruf to dan hak bersamaan. Saya beri contoh, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ada huruf haknya di sana. Tagha ada huruf to-nya di sana. Hanya 20 ayat saja. Enggak kurang, enggak lebih. Silakan dicek. Ya. Jadi huruf to di surat Toha itu ada 28 to di 25 ayat.
Artinya 20 ayat ada to dan ha bersamaan, 4-5 ayatnya nggak ada. Seperti wastona'tu kali nafsi. Ada huruf to-nya tapi nggak ada huruf ha-nya di sana. Sehingga sangat relevan kalau surat Toha di urutan yang ke-20. Itulah Al-Quran, bukan buku kitab suci yang kita baca sembarangan serampangan. Jadi urutan suratnya itu betul menandakan bahwa ini bukan dari manusia, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengamati huruf-huruf Al-Quran, ya, sebelum kita menemukan pola ini, kita mengamati tulisan Al-Quran. Di dalam perjalanan kita mengamati tulisan Al-Quran yang kita bukukan di 2 bagian, ya, kita mendapatkan suatu isyarat atau petunjuk yang oleh Al-Quran dikatakan hudan. Ya, mungkin nggak semua orang bisa membaca petunjuk itu. Ya, ternyata kita diberikan petunjuk bahwa huruf-huruf Al-Quran ini semua telah disaring atau difilter oleh Allah. Ya, di situ ada kata-kata fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, disitulah kita menemukan satu pola. Setelah kita temukan, kita akhirnya dapat petunjuk, berarti semua huruf seperti itu. Jadi ketika kita mengamati, kita mungkin orang mengamati ayat diawali dengan huruf apa, di akhir huruf apa, itu mungkin bagi kita nggak kepikiran, biasa-biasa aja. Saya berikan contoh, Masya Allah. Huruf jim di Al-Quran itu jumlahnya 3.317 di Al-Quran. Di Al-Fatihah nggak ada huruf jimnya, kosong di Al-Fatihah, nggak ada huruf jimnya di Al-Fatihah. Ayat perdana yang diakhiri ayatnya dengan huruf jim, surat Al-Hajj. Dan surat Al-Hajj adalah surat perdana yang namanya diakhiri huruf jim. Artinya 1 sampai 21 surat namanya belum ada yang diakhiri huruf jim. Baru Al-Hajj surat perdana yang diakhiri huruf jim namanya. Dan yang terakhir surat Al-Buruj yang namanya ada huruf jim. Setelah Al-Buruj dari 85, 86 sampai 114 tidak ada surat yang diakhiri huruf jim. Dan uniknya Allah simpan ayat pertama kali yang diakhiri huruf jim adalah ayat pertama, ayat kelima surat Al-Hajj. Berarti sebelum ayat kelima ini tidak ada satu ayat pun yang diakhiri huruf jim. Baru perdana Al-Hajj ayat kelima. Dan ayat yang terakhir diakhiri huruf jim adalah ayat pertama Al-Buruj. Setelah itu nggak ada ayat yang diakhiri huruf jim. Was-sama'i dzatil buruj. Ya. Jadi Allah pilih angka 5 dan angka 1. Oke? Ketika kita hitung dari ayat 5 sampai ayat 1, jumlahnya ada 3.311. Dari ayat 5 sampai ayat pertama Al-Buruj, jumlah ayatnya 3.311. Kalau 3.311 ditambah 5, 3.316. Kalau tambah 1, 3.307. Itulah jumlah huruf jim di Al-Quran. Begitu Al-Quran menyimpan clue-clue atau isyarat-isyarat tertentu di sana. Ya, teman-teman, ya, khususnya di Yordan, ya, kedua di Palestina, di Maghrib, di Yaman, di Suriah, ya, di Tunis, kita punya teman di sana yang membahas masalah itu. Banyak pembahasannya. Quran ini seperti Al-Bahrul Muhit, seperti samudra. Jadi kalau antum dapat cerita, ana mancing di Amerika dapat ikan, pasti di Indonesia antum mancing dapat ikan juga. Mau di mana saja lautan ada ikannya, antum pancing, insya Allah ada. Jadi Quran ini luas. Mungkin ketika kita mendapatkan clue dari sini, mungkin ada cara yang lain yang belum kita ketemukan. Jadi tinggal kita mendata. Makanya alhamdulillah kita sebelum menganalisa, kita data dulu. Maka alhamdulillah kita punya jumlah huruf Al-Quran dari alif sampai iya, ya. Huruf alif yang paling tertinggi jumlahnya
52.655 alif di Al-Quran. Yang paling sedikit huruf zo 853. Ya, ini kita mendata terlebih dahulu sebelum kita menganalisa. Kita nggak akan bisa menganalisa kalau nggak punya data, kan begitu. Nah, kita analisa nggak cukup jumlah hurufnya. Ayat berapa ayat yang terdiri, berapa ayat yang diawali huruf alif di Al-Quran, berapa ayat yang diakhiri huruf alif di Al-Quran. Kita punya datanya semua. Kurang lebih 2 tahun. Karena kita nggak mungkin setiap hari di situ kita ngurusin apa, ya kan? Tetapi kita udah punya goal di sana. Ini harus selesai. Seperti itu, Ustaz. Karena Quran ini, ya, yang ditantang bukan untuk satu zaman, akan ditantang terus. Zaman kita ada Al-Quran, Al-Quran selalu menantang dan terbuka. Al-Quran maftuh lis-su'al. Jadi Al-Quran maftuh lil munaqish, lin niqash. Ya, tergantung kita bisa nggak bernalar di sana. Antum mau mempertanyakan apa? Kenapa kok ini di sini? Kenapa ini di situ? Quran selalu ada jawabannya. Mungkin kita nggak punya ide untuk bertanya di sana. Ya, seperti kemarin kita sampaikan di ayat 25 surat Al-Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'ah. Dan mereka tinggal di gua selama 309 tahun. Allah sebutkan angka 309. Berarti angka ini bagi Allah nggak sembarangan. Bisa aja Allah mengatakan 500 tahun, apa susahnya bagi Allah? 1000 tahun, apa susahnya bagi Allah? Kenapa harus angka 309 di situ? Kalau antum mau dapat jawaban yang paling ekspres, karena ayat ini diawali huruf wawu, ya, ketika antum ditanya ada berapa huruf wawu dari ayat 25 sampai ayat 110 Al-Kahfi, jawabannya sangat simple, 309 wawu di sana. Dan Allah sebut angka 300 sinina wasdadu tis'ah. Codingnya selalu ada. Jadi ayat itu mulai coding. Cuma kita ini nggak peka dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu coding. Ya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Itu coding. Ayat yang diawali huruf kaf di Al-Quran ada 119 ayat dari 6.236 ayat. Oke? Dan kalau kita hitung alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim sad, alif lam ra, alif lam ra, kaf itu berada di urutan yang ke-30. Nun ke-78. Jadi huruf muqatta'ah yang di 29 surat di 30 ayat menempati posisi huruf kaf ini yang ke-30. Dan uniknya kaf, ha, ya, in, sad adalah ayat yang ke-30 dari 119. Dia bisa sama, bisa sesuai. Ya. Jadi yang paling ujung kallalayum badanna fil hutamah. Bahkan kalau kita mau cepat dapat jawaban ekspresnya, ada berapa jumlah ayat yang diawali huruf kaf di Al-Quran, tinggal kita cari nama surat yang diawali huruf kaf di Al-Quran. 114 surat, hanya ada 3 surat yang diawali huruf kaf di Al-Quran. Namanya Al-Kahfi, Al-Kautsar, Al-Kafirun. Al-Kahfi 110 ayat, Al-Kautsar 3 ayat, Al-Kafirun 6 ayat, totalnya 119 ayat. Itulah jumlah ayat yang diawali huruf kaf di Al-Quran. Betapa mudahnya Allah berikan clue. Kenapa Allah berfirman walaqad yassarnal Qur'an lidzikri? Itu clue bagi kita. Fahal mim mudzakir. Tak mudahkan kalian untuk mempelajari Al-Quran. Fahal mim mudzakir. Apa ada yang mempelajarinya? Jadi huruf hijaiyah itu menyatu seperti urat nadi kita, nggak bisa dilepas. Jadi huruf alif ada hubungan dengan huruf ya. Bahkan Masya Allah, ini adalah salah satu pentingnya kenapa Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Ada hamzah di sana, ada tak maftuhah, ada tak marbutoh yang dibaca sama, walaupun dibaca wakafnya berbeda dari hak, kan begitu. Jadi ditulis seperti itu, itulah luar biasanya Al-Quran. Kita berikan contoh ya. Ketika kita membuka surat Al-Maidah ayat 11 ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Itu taknya tak maftuhah. Tetapi di surat Al-Ahzab ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum."
letaknya marbutoh. Bacaan dan maknanya sama. Bahkan konteks siyakul ayah nafsu siyak. An ghuzwatil ahzab atau an ghuzwatil khandaq. Tetapi ditulis dengan pola berbeda. Setelah kita amati, oh ternyata yang tak marbutoh itu, ya, itu peperangannya belum selesai. Artinya masih berlangsung. Artinya masih nikmat Allah, artinya kemenangan. Kemenangan perang itu nikmat Allah. Jadi masih marbut. Tetapi ketika di surah Al-Maidah ayat 5 udah diterbuka, karena di situ konteksnya udah diberikan kemenangan. Maftuhah. Dan ayat 11 Al-Maidah ini nggak ada hubungan ayat 10 dan 12. Allah pilih angka 11 dan Allah pilih surat yang kelima untuk menyesuaikan kejadiannya. Peristiwa itu terjadi di tahun 5 Hijriah dan di 11 di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah adalah bulan yang ke-11. Jadi memang Allah abadikan di sana. Ya. Jadi angka-angka itu untuk memudahkan kita mengingatnya, lidzikri. Kalau kita disuruh untuk menghitung jumlah ayat dari surat An-Nahl yang urutan ke-16 sampai akhir ayat ke-30, surat ke-32 As-Sajdah, itu butuh waktu beberapa menit. Ya, An-Nahl 128 ayat, Al-Isra 111, Al-Kahfi 110, Maryam 98. Habis itu Toha 135, ya, terus sampai 21 Al-Anbiya 112, Al-Hajj 78, 23 Al-Anbiya 118, 24 64, 25 Al-Furqan 77, 26 Asy-Syu'ara itu Asy-Syu'ara 227, ya. Nanti Al-Qasas 88 terus sampai 30. Itu caranya mudah sekali. Angka 16 urutan suratnya dan angka 32 urutan surat tinggal kita sejajarkan. Di berapa itu? 1632. Itu jumlah ayatnya dari surat ke-16 sampai surat ke-32. Silakan dicek nanti. Berarti jumlah ayat ini nggak mungkin buatan manusia. Kok bisa? Ya kan? Saya beri contoh lagi yang sangat luar biasa. Ya. Nama Nabi Muhammad disebut di Al-Quran 4 kali. Ali Imran 144. Ya, kedua Al-Ahzab 40. Ketiga di surat Muhammad ayat 2 dan terakhir Al-Fatah ayat 29, paling ujung. Diikat dengan angka. Kalau antum disuruh ngitung dari ayat 144 Ali Imran sampai Al-Fatah 29 yang urutan 48, berapa lama? Untuk menghitung jumlah ayatnya yang ada di mushaf. Butuh waktu beberapa menit, mungkin 10 menit. Tinggal kita ngitungnya mudah sekali. 144 dikali 29. Ya. 4176. Itulah jumlah ayat dari ayat 144 sampai ayat 29 Al-Fatah. Silahkan cek nanti. Ini namanya uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi jumlah ayat di Al-Quran itu sudah by design oleh Allah SWT. Gak bisa dikurangi satu ayat. Kalau kurangi satu ayat, kurangi beberapa kata. Beberapa kata kurangi beberapa huruf, di sana akan berantakan sistematikanya. Gak bisa kita lukir urutannya, gak bisa kita tambah dengan alasan pembenaran di sana. Banyak sekali kata-kata Al-Quran yang ditulis tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Ketika kita baca surat Yusuf, waja'u abahum isya'iyabkun, waja'u abahum isya'iyabkun, dan mereka datang, ya, petang hari, ya, isya'iyabkun, sambil nangis. Kita tahu nangisan mereka bohong. Ya. Kalau kita ditanya bagaimana kita nulis wata waja'u, wawu, jim, alif, hamzah, wawu, alif. Alif di akhir. Itu sebenarnya kaidah bahasa Arab. Ya. Tetapi di mushaf nggak ada huruf alifnya. Artinya huruf alif ini dihilangkan. Ada yang hilang di sana dan kita nggak boleh menambah huruf alif untuk pembenaran.
Itu salah itu. Nggak boleh. Tapi di situ Al-Quran menyembunyikan sesuatu yang sangat detail. Kenapa alifnya dihilangkan? Karena itu untuk menyesuaikan peristiwa bahwa yang datang itu mereka, saudara Yusuf. Ja'a ikhwatu Yusuf biduni Yusuf. Karena Yusuf sudah dimasukkan di dalam sumur. Jadi kata jauh hilang alifnya karena ada yang hilang di sana. Yusuf yang hilang di sana. Sehingga menyesuaikan ada yang hilang di sana. Mereka pulangnya nggak sempurna. Ada yang kurang pulangnya. Yusuf nggak ada di sana. Alifnya dihilangin di sana. Karena ada alifnya atau nggak ada alifnya, bacanya juga sama. Begitu. Jadi Masya Allah Al-Quran memang sangat detail sekali dalam tulisannya dan dalam jumlah hurufnya. Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Quran bisa diukur kesuksesannya kalau satu, santrinya bisa berbakti dengan orang tuanya. Dua, taat dengan gurunya, kepada gurunya. Tiga, baik dengan temannya. Jadi targetnya bukan hafal Al-Quran di sini, walaupun tahfidz Al-Quran. Karena Quran itu targetnya jangan di pondok, bawa seumur hidup dia. Jadi nggak ada di istilahnya pantang pulang sebelum hafal 30 juz. 30 juz untuk seumur hidup kalian. Bukan cuma di pondok, selesai pulang hilang, bukan. Jadi target pondok kita adalah birrul walidain. Taat berbakti pada orang tua. Taat kepada guru, loyal kepada guru, dan berbuat baik sesama temannya. Jadi kita ajari anak didik kita adalah ya punya inisiatif, gerak cepat, tanggap, tangkas, dan tanggung jawab. 5 pilar ini selalu kita latih mereka. Di sini harus bersih, rapi, wangi, dan asri. Makanya bisa dilihat di sini kita tanamin pohon ceri yang mungkin setiap waktu rontok, tapi alhamdulillah bersih. Karena apa? Itu lahan pendidikan. Seandainya ini nggak ada pohon apa daun yang rontok, mereka nyapu apa di sini? Karena dari nyapu itulah di situ akan dilihat taat nggak mereka dengan pimpinan. Ya, di situ bagi ukuran media kita untuk mengecek anak didik kita. Kita suruh mereka untuk nyapu, kita paksa, kita berikan tugas-tugas mereka di sini. Nah, kita lanasi dengan jiwa keikhlasan. Karena kita ingin mendidik mereka sebagai pemimpin yang mukhlisin. Pondok ini harus diteruskan oleh orang pejuang yang mukhlisin. Sehingga alhamdulillah mereka kita gratiskan. Supaya ketika mereka jadi guru, ketika mereka nggak dibayar, tidak masalah. Karena dulu kita dididik juga dari guru yang mukhlis. Itu target kita. Jadi walaupun di sini pondok tahfidz dan tadabbur Al-Quran, karena tahfidz dan tadabbur Al-Quran, goalnya bukan untuk ditadaburi saja. Karena ayatnya diteruskan liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Siapapun bisa tadabbur Al-Quran, tapi nggak semua bisa jadi ulul albab. Tadakkur, mengambil suatu pelajaran bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menjadi acuan kita dalam hidup kita. Di Al-Quran melarang kita untuk riba, jauhi riba. Di Al-Quran melarang kita untuk berzina, jauhi zina. Itu yang harus kita ambil. Tadabbur itu ya adalah wasilah kita supaya kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, walaupun labelnya tahfidz dan tadabbur Al-Quran, bukan serta-merta yang ditarget adalah penghafal Al-Quran 30 juz. Tapi justru kita targetkan adalah birrul walidain. Nomor 1, birrul walidain. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan baik kepada temannya. Itu. Statement closing kita ya sangat simpel ya. Al-Quran selalu di hati, syafaatnya kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di hari Selasa tanggal 8, kita berada di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qurra di Lampung. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke pondok ini, pondok yang luar biasa. Disinilah di Pondok Al-Qurra, salah satu pondok pesantren tahfidz di Indonesia yang mencetak generasi-generasi Al-Quran berkah.